Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nurdin. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS Bahasa Indonesia. Di soal pertama yaitu berdasarkan 4 gambar di atas, pilih 2 gambar dan buat paragraf sesuai dengan keterangan jenis paragrafnya. Dengan ketentuan paragraf tersusun dari minimal 150 kata. Paragraf memiliki kalimat topik yang dijelaskan dengan kalimat-kalimat pengembang. Isi paragraf sesuai dengan gambar yang dipilih. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Jawaban dari saya itu paragraf persuasi. Berdasarkan gambar 1, ayo menanam pohon. Menanam pohon adalah langkah kecil yang membawa dampak besar bagi kelestarian bumi kita. Setiap pohon yang ditanam tidak hanya menyediakan oksigen untuk bernapas, tetapi juga mengurangi polusi udara, mencegah erosi tanah, dan menjadi habitat bagi berbagai satwa. Bayangkan jika setiap orang menanam satu pohon saja, dalam setahun jutaan pohon baru akan tumbuh dan secara signifikan menurunkan kadar karbon dioksida di atmosfer. Selain itu, pohon juga memberikan keteduhan, mengurangi efek panas perkotaan, dan bahkan bisa menurunkan suhu global dalam jangka panjang. Sayangnya, banyak orang masih menganggap kegiatan menanam pohon sebagai hal yang sepele atau hanya tanggung jawab perintah, padahal jika semua bisa berkontribusi, mulai dari menanam pohon di dalam rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Ayo ambil bagian dalam gerakan penghijauan ini dengan tindakan nyata. Kita bisa mewariskan lingkungan yang lebih sehat untuk generasi mendatang. Jangan tunggu orang lain memulai. Kita adalah agen perubahan yang dibutuhkan bumi saat ini. Untuk paragraf kedua yaitu paragraf argumentasi. Berdasarkan gambar 2, dampak sampah plastik di laut. Sampah plastik di laut telah menjadi krisis global yang mengancam ekosistem dan kehidupan manusia. Data menunjukkan bahwa sekitar 8 juta ton plastik berakhir di lautan setiap tahunnya, membunuh ribuan hewan laut seperti penyu, ikan, dan burung yang mengira plastik sebagai makanan. Selain merusak keanekaragaman hayati, mikroplastik hasil penguraian sampah plastik juga masuk ke dalam rantai makanan manusia melalui konsumsi ikan dan air laut. Hal ini berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan serius termasuk kanker dan kerusakan organ. Meskipun banyak negara telah menerapkan larangan plastik sekali pakai, upaya ini belum cukup tanpa kesadaran individu untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengganti kantong plastik dengan tas belanja rumah lingkungan atau menggunakan botol minum isi ulang. Jika ada tindakan masif, diperkirakan pada 2050 jumlah plastik di laut akan melebihi jumlah ikan. Oleh karena itu, semua pihak, mulai dari pemerintah, industri, hingga masyarakat, harus bersatu untuk mengatasi masalah ini sebelum terlambat. Soal kedua yaitu tulislah paragraf sesuai posisi yang membahas topik ranah keilmuan masing-masing. Paragraf harus menjelaskan topik secara jelas, logis, dan berdasarkan fakta atau pendapat ilahi, bukan opini pribadi. Ketentuannya yaitu paragraf terdiri dari 150 kata. Gunakan struktur paragraf eksposisi yang terdiri dari pernyataan umum, argumentasi, penegasan ulang. Gunakan bahasa baku sesuai kaidah penulisan ilmiah. Bahasa harus orisinal dan bukan hasil salinan dari sumber lain. Oke, dari soal nomor 2 yaitu paragraf eksposisi tentang pentingnya kriptografi dan keamanan sistem informasi. Kriptografi merupakan salah satu pilar fundamental dalam keamanan sistem informasi di era digital. Secara umum, kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik penyandian data untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan autentikasi informasi. Dalam praktiknya, kriptografi digunakan untuk melindungi data sensitif seperti transaksi perbankan, komunikasi rahasia, dan penyimpanan dokumen digital dari ancaman peretasan atau kebocoran. Salah satu contoh penerapannya adalah algoritma Advanced Encryption Standard atau yang biasa disebut AES, yang banyak digunakan untuk mengenkripsi dan di berbagai platform, mengeksekusi data di berbagai platform, termasuk aplikasi pesan instan dan sistem pembayaran online. Menurut penelitian oleh National Institute of Standard and Technology, AES dianggap aman karena memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan dengan komputer kuantum sekalipun, untuk memecahkan kode enkripsi ini. Selain itu,
Kriptografi asimetris seperti RSA dan Evil kriptografi atau yang disebut ECC memungkinkan pertukaran kunci enkripsi secara aman tanpa harus bertatap muka, sehingga menjadi tulang punggung protokol HTTPS yang melindungi komunikasi di internet. Tanpa kriptografi, data pribadi milik miliaran pengguna akan rentan dicuri atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kriptografi tidak hanya penting tetapi juga menjadi kebutuhan mutlak dalam menjaga keamanan dan privasi di dunia digital yang semakin kompleks ini. Kesimpulan dari penilaian A dan B di atas yaitu analisis paragraf posisi tentang kriptografi berdasarkan kriteria kalimat sederhana, kalimat kompleks. Kalimat sederhana yaitu kriptografi merupakan salah satu pilar fundamental. Kalimat kompleksnya yaitu menurut penelitian oleh National Institute of Standards and Technology, AES dianggap aman karena mengandung klausa sebab dan akibat. Kalimat aktifnya itu data pribadi milik miliaran pengguna akan rentan dicuri. Pasif untuk penekanan objek. Kesesuaian yaitu semua kalimat gramatikal dan mendukung alur logika. Ketepatan penggunaan kata hubung atau konjungsi. Konjungsi digunakan untuk menghubungkan ide secara koheren. Penambahannya itu selain itu kriptografi asimetris. Konjungsi selain itu sebab akibat karena memerlukan waktu yang sangat lama. Kontras, tanpa kriptografi data pribadi akan rentan. Kesesuaian konjungsi tepat dan memperjelas hubungan antar ide. Kalimat topiknya yaitu kriptografi memerlukan salah satu pilar fundamental dalam keamanan sistem informasi di era digital. Kalimat pengembang penjelasan definisi secara umum, contoh aplikasi, salah satu contoh penerapannya. Data pendukung menurut penelitian oleh NIST. Penutup, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesesuaian struktur teknis argumen kesimpulan terpenuhi dengan baik. Kalimatnya itu lugas, komunikatif. Kesesuaian sesuai konteks, eksposisi ilmiah populer. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.